Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar dengan penuh semangat. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang pengenalan desain furnitur modern. Saya yakin bahwa dengan fokus dan antusiasme, kita bisa menguasai materi ini dengan mudah. Ingat, setiap pengetahuan baru adalah langkah maju menuju impian kita. Jadi, siapkan diri kalian, simak dengan baik, dan mari kita belajar bersama dengan penuh semangat. Tren desain furnitur kontemporer. Desain kontemporer adalah gaya desain yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan mencerminkan gaya hidup modern. Desain kontemporer tidak terpaku pada gaya tertentu, namun lebih menekankan pada fungsionalitas, estetika, dan penggunaan material yang inovatif. Karakteristik desain furnitur kontemporer. Beberapa karakteristik yang umum ditemukan pada desain furnitur kontemporer antara lain. Karakteristik penjelasan. Kesederhanaan. Desain furnitur kontemporer biasanya menghindari penggunaan ornamentasi yang berlebihan dan lebih fokus pada bentuk yang bersih dan simpel. Garis-garis bersih, garis-garis tegas dan horizontal mendominasi desain furnitur kontemporer, menciptakan kesan yang modern dan minimalis. Penggunaan material yang inovatif. Desainer furnitur kontemporer berani menggunakan material baru dan tidak biasa, seperti beton, logam ringan, dan plastik daur ulang. Kombinasi antara fungsi dan estetika. Furnitur kontemporer tidak hanya mementingkan estetika, tetapi juga harus memiliki fungsi yang optimal. Furnitur multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan semakin diminati. Contoh tren desain furnitur kontemporer. Berikut beberapa contoh tren desain furnitur kontemporer yang sedang populer. Tren penjelasan penggunaan warna-warna netral. Warna-warna netral seperti putih, abu-abu, dan krem menjadi pilihan utama untuk menciptakan kesan yang bersih dan luas pada ruangan. Material alami. Penggunaan material alami seperti kayu solid dan rotan kembali diminati, namun dengan finishing yang lebih modern dan minimalis. Desain multifungsi. Furnitur yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi, seperti sofa bed atau meja lipat, semakin diminati karena keterbatasan ruang di hunian modern. Pengaruh gaya minimalis dan industrial. Desain furnitur yang terinspirasi dari gaya minimalis dan industrial, dengan penggunaan material ekspos dan warna monokrom, semakin digemari. Penggunaan elemen geometris. Bentuk-bentuk geometris seperti lingkaran, segitiga, dan persegi sering digunakan sebagai elemen dekoratif pada furnitur kontemporer. Tren desain furnitur kontemporer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Desainer furnitur kontemporer terus berinovasi untuk menciptakan furnitur yang fungsional, estetis, dan nyaman digunakan. Prinsip-prinsip desain ergonomis. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Termasuk di dalamnya adalah produk-produk yang kita gunakan sehari-hari seperti furnitur. Tujuan utama ergonomi adalah menciptakan produk yang nyaman, aman, dan efisien untuk digunakan oleh manusia. Dalam konteks desain furnitur, prinsip-prinsip ergonomi sangat penting untuk diperhatikan agar menghasilkan produk yang tidak hanya estetis, tetapi juga mendukung kesehatan dan kenyamanan penggunanya. Prinsip-prinsip dasar desain ergonomis dalam furnitur. Berikut adalah beberapa prinsip dasar ergonomi yang perlu diperhatikan dalam desain furnitur. Kenyamanan fisik, dukungan tubuh. Furnitur harus memberikan dukungan yang cukup pada tubuh, terutama pada bagian punggung, pinggang, dan leher. Misalnya, kursi kerja harus memiliki sandaran yang dapat diatur ketinggian dan sudutnya. Tinggi yang sesuai, tinggi meja, kursi, dan permukaan kerja lainnya harus disesuaikan dengan ukuran tubuh pengguna agar postur tubuh tetap tegak dan nyaman. Keselamatan, stabilitas, furnitur harus stabil dan tidak mudah goyang untuk menghindari risiko cedera. Tepi yang halus, hindari tepi yang tajam atau sudut yang lancip yang dapat menyebabkan luka. Material yang aman, gunakan material yang tidak mudah terbakar, beracun, atau menimbulkan alergi. Efisiensi, jangkauan yang mudah, semua kontrol dan tombol harus mudah dijangkau oleh pengguna tanpa perlu menggerakkan tubuh terlalu jauh. Fleksibilitas, kustomisasi, furnitur harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna, misalnya dengan pengaturan ketinggian, sudut sandaran, atau posisi lengan. Estetika,
Tampilan yang menarik, meskipun kenyamanan dan fungsi adalah prioritas utama, desain furnitur yang menarik juga penting untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Penerapan prinsip ergonomi dalam desain furnitur kursi. Kursi kerja yang ergonomis harus memiliki sandaran yang dapat diatur ketinggian dan sudutnya, dudukan yang cukup lebar, dan lengan tumpu yang dapat disesuaikan. Meja, tinggi meja kerja harus disesuaikan dengan tinggi kursi agar pengguna dapat bekerja dengan posisi tangan dan lengan yang rileks. Sofa harus memiliki sandaran yang nyaman, dudukan yang empuk, dan cukup luas untuk menopang tubuh. Kasur yang baik harus memberikan dukungan yang cukup pada tulang belakang dan memungkinkan tubuh untuk beristirahat dengan nyaman. Contoh kasus penerapan prinsip ergonomi kursi gaming. Kursi gaming dirancang dengan mempertimbangkan postur tubuh yang ideal saat bermain game dalam waktu yang lama. Dengan fitur seperti sandaran yang dapat disesuaikan, bantalan lumbar, dan lengan tumpu yang lebar. Meja berdiri memungkinkan pengguna untuk berganti-ganti posisi antara duduk dan berdiri, sehingga dapat mengurangi risiko masalah kesehatan yang terkait dengan duduk terlalu lama. Manfaat desain ergonomi meningkatkan kenyamanan. Furnitur yang ergonomis membuat pengguna merasa lebih nyaman dan rileks. Meningkatkan produktivitas dengan postur tubuh yang baik. Pengguna dapat bekerja atau beraktivitas dengan lebih efisien. Mencegah cedera, desain ergonomis dapat membantu mencegah berbagai jenis cedera, seperti sakit punggung, leher tegang, dan nyeri sendi. Meningkatkan kualitas hidup, furnitur yang ergonomis dapat meningkatkan kualitas hidup pengguna dengan memberikan kenyamanan dan dukungan yang dibutuhkan tubuh. Kesimpulan, prinsip-prinsip ergonomi sangat penting dalam desain furnitur. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan furnitur yang tidak hanya indah, tetapi juga sehat dan nyaman untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran kita hari ini. Saya harap kalian mendapatkan banyak pengetahuan baru dan semakin semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk selalu bertanya jika ada yang kurang dipahami, dan teruslah berlatih untuk mengasah kemampuan kalian. Ingat, belajar adalah perjalanan yang penuh tantangan dan kesenangan. Dan setiap langkah yang kalian ambil membawa kalian lebih dekat dengan tujuan yang diinginkan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Soal esai 1. Desain furnitur. Jelaskan bagaimana perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat telah memengaruhi evolusi desain furnitur dari masa ke masa. Berikan contoh-contoh spesifik dan analisis bagaimana tren-tren tersebut tercermin dalam desain furnitur kontemporer. 2. Ergonomi. Jelaskan secara rinci bagaimana penerapan prinsip-prinsip ergonomi dalam desain furnitur dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan pengguna. Berikan contoh kasus konkret dari berbagai jenis furnitur, misalnya kursi kerja, sofa, atau tempat tidur, dan jelaskan bagaimana fitur-fitur ergonomisnya bekerja. 3. Material dan sustainability. Bahas peran material dalam desain furnitur kontemporer. Bagaimana pemilihan material dapat memengaruhi aspek estetika, durabilitas, dan keberlanjutan produk. Jelaskan juga tren penggunaan material ramah lingkungan dalam industri furnitur saat ini. 4. Integrasi teknologi. Bagaimana teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi dengan furnitur? Jelaskan beberapa contoh inovasi teknologi yang telah diterapkan dalam desain furnitur dan bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan fungsionalitas dan kenyamanan produk. 5. Masa depan desain furnitur. Berdasarkan tren saat ini, prediksikan bagaimana desain furnitur akan berkembang di masa depan. Apa saja tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh desainer furnitur?